Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yukayu Pratika dari Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mencoba menampilkan video tentang materi landasan psikologi. Apakah kalian tahu pentingnya psikologi dalam dunia pendidikan? Jika belum tahu, mari akan saya jelaskan. Psikologi pendidikan sangat berguna bagi para pendidik, guru, dan orang tua agar dapat memberikan pengajaran dan pelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan perkembangan jiwa mereka. Mengenal dan memahami keberadaan setiap peserta didik secara utuh baik secara individual maupun kelompok. Landasan psikologi bisa diartikan sebagai suatu dasar-dasar yang menjadi pondasi utama dari proses pendidikan atau pembelajaran. Ada baiknya pula jika kita sudah mengetahui landasan filosofis psikologi pendidikan terlebih dahulu. Berikut adalah penjelasan mengenai hal tersebut. Yang pertama, disiplin mental penerapan yang pertama yaitu mengenai disiplin mental. Secara spesifik ini memang berasal dari salah satu teori yang dikemukakan oleh Maurice L. Baig dalam psikologi belajar. Pada dasarnya individu dianggap memiliki potensi tertentu yang bisa membuat ia terlibat dalam proses pendidikan. Yang kedua ada behaviorisme, masih kelanjutan dari psikologi belajar. Behaviorisme ini lebih banyak mengungkapkan mengenai bagaimana seorang individu ketika dilahirkan tidak membawa potensi apapun. Ia mendapatkan potensi tersebut seiring berjalannya waktu, selama itu tumbuh dan berkembang yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Yang ketiga ada kepribadian individu. Kepribadian individu menjadi salah satu penerapan dari landasan psikologi di dalam pendidikan. Ini akan menentukan bagaimana proses individu dalam keterlibatannya di dalam proses pendidikan itu sendiri. Tentunya hal ini akan sangat erat berkaitan dengan apa yang menjadi nilai dan kepercayaan miliknya. Yang keempat, perilaku individu. Jika kepribadian individu lebih bersifat pada pembawaan individu, maka perilaku individu merupakan manifestasi dari apa yang ditempatkan oleh individu selama proses pendidikan. Ini merupakan landasan psikologi yang juga bisa menentukan program pendidikan yang disesuaikan terhadap individu. Yang kelima, latar belakang situasi. Seseorang akan memiliki kepercayaan atau strategi yang berbeda dalam proses pendidikan, tergantung dengan latar belakang situasi yang ia miliki. Landasan psikologi ini penting mengingat seseorang memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lain. Pada akhirnya, proses psikologi pendidikan yang bisa diterima secara baik adalah pendidikan yang tidak membeda-bedakan latar belakang. Materi selanjutnya menjelaskan tentang pengertian mengajar, melatih, dan mendidik. Mengajar menurut Usman yaitu membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau mengandung pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan terjadinya proses belajar. Syarif 2008 menjelaskan bahwa pengertian melatih adalah suatu proses kegiatan untuk membantu orang lain mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam usahanya mencapai tujuan tertentu. Jadi dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa mendidik dan melatih merupakan kegiatan yang lebih spesifik atau khusus jika dibandingkan dengan mengajar, atau dengan kata lain mengajar bersifat umum sedangkan mendidik dan melatih bersifat khusus. Pengertian mendidik. Mendidik adalah kegiatan memberikan bekal kepada anak hal-hal yang bermanfaat bagi mereka setelah dewasa kelak. Kemudian, melatih merupakan kegiatan mempersiapkan diri bagi atlet untuk mencapai suatu prestasi. Sedangkan mengajar adalah kegiatan memberikan bimbingan kepada siswa untuk lebih baik lagi, tidak terpaku oleh penggolongan peserta didik lain. Ya, jadi kesimpulan video yang saya buat ini bahwa psikologi dan pendidikan itu tidak bisa dipisahkan. Keduanya itu berkesinambungan dan akan timbal balik antara keduanya. Pendidikan sendiri mempunyai peran dalam pembimbingan hidup seorang individu sejak ia lahir hingga di liang lahat.
dan pendidikannya sendiri tidak berjalan dengan semestinya tanpa diiringi dengan psikologi perkembangan. Karena watak dari kepribadian seseorang itu ditunjukkan oleh psikologinya. Reber 1998 menyebutkan salah satu subsidi psikologi adalah psikologi pendidikan yang berkata dengan teori dan masalah kependidikan yang berguna. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.